Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dodoku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun yang ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas di kesempatan hari ini edisi ke Sabtu 24 Desember 2022 dan masih di suasana weekend. Lagi ngapain kalian? Lagi nyiapin apa? Perbekalan buat jalan-jalan hari ini atau lagi nyiapin beberapa hal yang bakal dilakukan buat jalan-jalan sama keluarga besar? Betul? Alhamdulillah ya, semangat buat liburannya, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya. Alhamdulillah, mungkin saat video ini tayang Mas Tulus lagi kerja ya Rek ya. Pas video ini lagi tayang Mas Teh lagi ngamen kayaknya, karena ini Mas Teh syutingnya di hari Jumat sebelum Mas Teh kerja besok. Karena untuk besok itu kerjanya dari pagi teman-teman, jadi kita nggak bisa. Kalau hari Minggu kayaknya masih bisa ketemu karena kerjanya sore ya teman-teman ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali dimanapun kalian berada. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini. Halo, nama saya Tulus, saya tinggal di Jakarta. Jangan lupa langsung di subscribe, hidupkan tombol loncengnya juga. Dan juga buat teman-teman yang nonton secara live atau off live sekalipun, Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak meski iklan yang pendek, yang panjang boleh di skip. Jangan lupa untuk yang belum subscribe di subscribe, dan juga jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, di share ke media sosial yang kalian punya. Dan teman-teman yang mungkin saja ingin berbagi rezeki sama Mas Tulus, pengen berbagi rezeki untuk hal apapun itu, boleh banget ya. Misalnya mau ngasih apresiasi contohnya buat Mas Tulus atau buat YouTuber yang kalian sukai. Sekarang YouTube ada namanya fitur Super Thanks. Jadi kalian bisa memberikan sedikit rezeki baik berbentuk stiker yang bisa diuangkan ataupun uang elektronik yang bisa kalian sawerkan kepada YouTuber yang kalian sukai. Caranya gimana Mas Tulus? Kalau nontonnya secara live akan ada di tombol sebelah kanan bagian bawah pojok kanan. Kalau nonton secara tidak live akan ada di tombol sebelah sini teman-teman. Oke, ada tombol terima kasih di sebelah sini buat kalian yang mau ngasih apresiasi buat YouTuber yang kalian sukai. Oke, terima kasih banyak, berkah melimpah untuk semuanya. Masya Allah, Alhamdulillah kelar live hari ini yang tadi pagi ngebahas soal naga kuning. Mas Tulus masih pancing lagi buat saudara-saudara tuh buat bantu kegiatan baik kita, yaitu bagi-bagi nasi dan juga sedekah bumi di akhir tahun ini. Alhamdulillah masih banyak sekali dana yang masuk. Ada lagi rezeki-rezeki yang masuk ke rekening DBS juga sudah ada. Ke BRI juga, BRI belum ada. BRI belum ada ya teman-teman, baru ke rekening DBS dulu untuk sementara waktu. Mudah-mudahan besok sebelum tanggal 30 untuk sedekah nasi boxnya bisa tercukupi kuotanya ya teman-teman ya. Mau lebih mau cukup, alhamdulillah. Mudah-mudahan dicukupkan saja. Kalau dilebihkan ya alhamdulillah lagi. Oke, teman-teman yang masih pengen bantu, Mas Tulus tunggu kebaikan kalian dengan partisipasi kalian atau keikutsertaan kalian dengan cara transfer ke rekening BRI yang ada di kolom deskripsi. Transfer minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited. Nah, buat teman-teman yang membantu sedekah bumi, masih Mas Tulus tunggu, walaupun kuotanya sudah cukup, sudah selesai, tapi kalau jenengan mau nambahi akan Mas Tulus perbanyak ya teman-teman. Bisa jenengan bantu dengan cara transfer ke rekening DBS yang ada di kolom komentar ya.
Di kolom komentar itu ada rekening DBS atas nama Tulus Rianto juga. Minimal maksimalnya unlimited, silahkan saja berapapun teman-teman. Akhir tahun waktu yang baik untuk kita bermunahajah kepada Allah, waktu yang baik untuk kita sedekah, waktu yang baik untuk kita mengingat kepada apa yang sudah dilakukan oleh Allah kepada kita, apa yang sudah Allah berikan kepada kita, mewujudkan rasa syukur tadi, baik dari sedekah bumi. Inilah wujud dari salah satu rasa syukur kita kepada Allah. Dan itu salah satu tradisi dari tanah Jawa ya teman-teman, orang Jawa khususnya. Tetapi di daerah lain juga ternyata ada juga beberapa tradisi yang namanya sedekah bumi. Ternyata bukan hanya di tanah Jawa saja, tetapi di luar daerah juga ada. Tapi teman-teman kalau memang mau ikut bareng-bareng sama kita buat sedekah bumi, khususnya buat teman-teman yang mungkin punya usaha pertanian, perkebunan dan lain-lain, jenengan bisa ikutan bareng sama Mas Tulus buat bagi-bagi nasi boxnya atau bagi-bagi sedekah buminya bareng sama Mas Tulus, yang insya Allah akan Mas Tulus gelar di tanggal 5 Januari ya. Biar lebih enak, Mas Tulus akan bulatkan di tanggal 5 Januari. 5 Januari masih sambil nunggu teman-teman, siapa tahu ada yang nambahin, boleh silahkan saja. Kalau mau bareng-bareng sama Mas Tulus ya boleh. Kalau bikin sendiri di rumah juga nggak apa-apa. Mas saya bikin sendiri di rumah ya, yo boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Teman-teman yang mau bantu juga silahkan, mau bikin sendiri di rumah juga bagus. Yuk kita sama-sama lestarikan tradisi kita, tradisi Nusantara ya teman-teman ya. Salah satunya dengan mewujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan, dengan cara mensedekahkan apa yang ada di bumi. Itulah kenapa disebut sedekah bumi. Itulah kenapa dana yang kita butuhkan tidak sedikit, karena semua komponen yang ada di bumi, yang bisa hidup di bumi, Mas Tulus akan sematkan, Mas Tulus akan adakan di sedekah bumi itu. Makanya agak sedikit lebih rempong untuk bagi waktunya. Makanya Mas Tulus undur di tanggal 5 Januari biar lebih mudah. Sekali lagi terima kasih, berkah melimpah untuk semuanya tanpa terkecuali saja. Untuk yang sudah bantu, untuk sedekah nasi box, sudah nyawer, pokoknya wes tanpa terkecuali salam sehat. Mudah-mudahan Mas Tulus doakan ditukar dengan rezeki lebih melimpah lagi, ditukar dengan kesehatan, ditukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan juga jenengan-jenengan yang bersedekah melalui Mas Tulus, hajatnya segera Allah kabul. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Dan teman-teman yang mau pesan minyak bidara bisa langsung DM ke nomor WhatsApp yang di 0857 54 yang di kolom deskripsi. Sebutkan nama, nomor HP dan juga nama lengkapnya ya, alamat lengkapnya pasti. Harganya 180.000. Kalau tanya fungsinya, manfaatnya apa? Silahkan jenengan cek di video Mas Tulus yang lagi packing minyak bidara. Ada di video. Silahkan dicari di list videonya Mas Tulus pas Mas Tulus lagi packing untuk minyak bidaranya. Ya teman-teman bisa langsung ke situ ya. Harganya 180.000. Tetapi kalau jenengan memang betul-betul ingin mencoba dan saat ini betul-betul tidak punya uang, membutuhkan sekali, silahkan DM Mas Tulus. Tapi syaratnya ya kudu sing tenanan orang duwe, yang betul-betul tidak punya uang atau tidak mampu. Jangan ada yang memanfaatkan, karena limit untuk yang maaf, yang meminta dalam arti yang secara free Mas Tulus hanya kasih satu. Ada hamba Allah nih yang memanfaatkan keadaan sepertinya ya, memanfaatkan keadaan dan dia pesan 5 ya, katanya mintanya free secara gratis untuk dia 5. Dan ternyata dapat info barangnya dijual ke orang lain, dan orang itu ternyata subscriber, dan untungnya barangnya belum saya kirim. Minta tolong betul-betul memanfaatkan apa yang saya berikan ya teman-teman. Jadi fasilitas ini betul-betul bagi yang tidak mampu. Kalau yang mampu yo maaf bahasa kasarnya tahu diri lah. Wong dewe yo meriang, di kita juga sakit, untuk obat kita masa kita mau, bahasa kasarnya kalau kita mampu masa kita minta. Baiknya tangan di atas teman-teman daripada tangan di bawah ya. Oke, khusus yang mampu saja, jangan manfaatkan keadaan ini. Dan Mas Tulus gak akan kirim lebih dari 1. Buat yang maaf, yang mungkin tidak mampu, Mas Tulus tidak akan kirim lebih dari 1. Ya, saya lebih setuju dengan yang Mas saya minta tolong dulu karena saya belum punya uang. Saya lebih setuju dengan yang seperti itu daripada dia Mas saya minta tetapi justru hanya modus tok. Itu yang Masya Allah luar biasa yang jenengan baiknya ya. Manfaatkan segala sesuatunya demi uang, tetapi hati-hati. Yang jenengan tanam ya kuwi sing jenengan panen nanti. Oke? Gak apa-apa, silahkan. Kalau jenengan mau nipu saya ya monggo, ndak juga ndak masalah. Yang penting tujuan saya baik. Nanti kan Allah juga Maha tahu ya. Oke, teman-teman yang betul-betul pengen tapi membutuhkan dan gak punya uang bisa hubungi Mas Tulus. Tapi harus janji ketika jenengan sudah sembuh dan memang betul-betul sembuh dan punya rezeki, jangan lupa untuk bersedekah untuk siapapun yang di sekitar kalian yang sedang membutuhkan.
Oke, itu syaratnya ya. Jadi Mas Tulus kasih secara gratis, tapi jenengan syaratnya harus sedekah juga. Jangan manfaatkan, nek kue manfaatke sing tak tulungi ya jenengan bakal kualat juga. Kualatnya bukan karena Mas Tulus orang sakti, bukan. Mas Tulus itu bukan orang sakti. Mas Tulus hanya orang yang kebanyakan makan ragi. Jadi jenengan kualatnya karena jenengan sendiri berbohong soalnya ya. Wes tanggungan dewe, nek sing pengen ndang mari tak dongake ndang mari, nek sing ngapusi ya tak pasrahke Gusti Allah. Gitu aja, oke? Mau bahas apa Mas Tulus? Panjang banget openingnya, sudah 8 menit loh Mas Tulus ini, Masya Allah. Ya maafin ya teman-teman, biar lebih panjang. Katanya suaranya Mas Tulus kayak penyiar radio. Katanya suaranya enak buat didengerin, makanya Mas Tulus panjang-panjangin dikit. Kemarin yang terkait kita membaca angka 21 dan angka 22, teman-teman masih ingat yang kita baca angka 21 dan 22 ketika saya gambarkan ada gambaran tangan yang seperti ini, kemudian ada gambaran wajah, dua sosok wajah perempuan yang dua-duanya ini memiliki latar belakang yang berbeda ya, ada wajah baiknya, ada wajah jeleknya, atau pas tanggal berapa itu yang Mas Tulus bahas soal itu, kita akan silakan cek di video lama, tetapi intinya Mas Tulus hari ini bakal membahas dua wajah yang berbeda ini. Kira-kira sebenarnya dia ini siapa dan kenapa terlihat di Mas Tulus ketika pada waktu Mas Tulus membaca angka, ketika Mas Tulus memprediksikan angka atau membaca intuisi dari angka tersebut. Kira-kira siapakah dia dan sebenarnya apa maksud tujuan beliau muncul. Nah, setelah aku mencari tahu, nah teman-teman ternyata banyak yang penasaran. Aku penasaran sama dua sosok wajah ini sebetulnya siapa Mas Tulus, dan saya tidak melihat sosok badannya, tetapi memang hanya kayak semacam kepala yang rambutnya memang panjang teman-teman, dan anggunnya seperti anggunnya ibu-ibu yang ada di Indonesia. Anggunnya anggun persis anggun wajah-wajahnya orang Jawa ya, anggun-anggunnya orang Jawa yang memang depannya cantik, belakangnya pas berbalik arah ada dua wajah di situ, satunya murka teman-teman. Dan ternyata setelah aku cari tahu, setelah aku ngobrol sama Eyang, minta wejangan sama Eyang, siapakah sosok wajah yang aku lihat itu, ternyata adalah kalau menurut yang Eyang sampaikan, dia itu adalah sosok gambaran ibu pertiwi kita atau ibu Nusantara kita teman-teman. Jadi ternyata digambarkan sebagai sosok perempuan karena dia adalah sosok yang melahirkan tradisi, dia adalah sosok yang menjaga kita, yang ngemong kita sampai sekarang bahasanya. Dan kenapa terlihat di dua wajah ini juga beberapa hal yang aku bicarakan dengan Eyang. Jadi sebetulnya wajah yang saya lihat ini bukan wajah pada aslinya teman-teman. Jadi hanya sebagai penggambaran saja. Yang saya perhatikan sebagai sosok perempuan ini ternyata adalah gambaran dari sosok ibu pertiwi kita, atau ibarat kata ibu Nusantara kita. Jadi ada dua wajah yang Mas Tulus lihat, ini yang coba Mas Tulus jabarkan. Teman-teman suka atau tidak suka mohon maaf ya, tapi ini yang versi saya pengen menyampaikan, saya ingin menyampaikan ini menurut saya dari versi saya sendiri. Jadi teman-teman saya minta maaf kalau yang tidak suka, saya ngapuro, saya minta maaf sebesar-besarnya ya. Nah, beberapa hal yang Mas Tulus saksikan di balik dua wajah ini, salah satunya adalah memang ada wajah kesedihan, ada wajah senang, dan di sampingnya wajah yang baik, wajah yang bersahaja, tetapi di belakangnya atau di wajah yang berikutnya ketika dia berbalik ada wajah kemurkaan di sini. Ketika saya bilang yang ngapa kok kalau memang digambarkan sebagai sosok ibu Nuswantoro kita atau ibu pertiwi kita, yang aku tanyakan ke Eyang itu beberapa hal. Yang pertama, kenapa harus perempuan yang terlihat? Eyang jawabnya ya karena memang dia yang melahirkan tradisi, dia yang melahirkan kita, dia yang bisa ngomong kita. Sebenarnya sosok itu adalah sosok ibu kita sendiri teman-teman. Ibu yang berdarah daging dengan kita. Sama dengan gambarannya seperti itu. Dia bisa marah ketika kita melakukan kesalahan. Dia sangat bangga ketika kita bisa membuat beliau merasa bahagia. Sama halnya ketika kita membahagiakan ibu kandung kita. Kita punya ibu yang bisa kita kita bahagiakan ya. Anaknya ternyata sukses, anaknya mapan, sekolahnya pinter. Pasti seorang ibu akan merasa bangga. Begitupun sebaliknya ketika seorang ibu ini melihat anaknya yang justru apabila anaknya tadi ternyata membangkang ya, anaknya nakal, anaknya nggak pinter, malah justru ngelawan sama orang tua, pasti ada beberapa hal yang ditakutkan sama kita. Salah satunya adalah ibu kita akan marah. Ya itu gambaran dari ibu pertiwi teman-teman. Kenapa harus perempuan? Ya tadi gambaran memang dia sosok perempuan yang melahirkan kita dan kita samakan dengan ibu kita, ibu kandung kita. Kemudian dengan dua wajah ini saya juga menggambarkan beberapa hal yang disampaikan sama Yang Lukito, bahwa
senang dan bahagianya Ibu Pertiwi itu ketika melihat dia dihargai, dia masih dianggap kalau kami itu pernah ada di masa lalu. Ya, ibarat kata bahasa kasarnya, Indonesia ini nggak akan ada kalau nggak ada yang babat alas dulu gitu loh. Seakan-akan jenengan tuh menghargai menghargai leluhur kita di masa lalu, hingga akhirnya leluhur kita tuh bahagia. Nah, Ibu Pertiwi ini juga bisa digambarkan sebagai wajah leluhur kita, digambarkan sebagai sosok yang kita, dalam arti bumi tempat kita berpijak gitu loh teman-teman. Bumi tempat kita mengais rezeki, bumi tempat kita mencari sesuap nasi, mencukupkan rezeki kita, mencukupkan apa yang sedang orang tua kita butuhkan. Anak, cucu, adik, kakak, semua saling melengkapi dan ada di Nusantara ini teman-teman. Indonesia ini negara yang kaya ya. Jadi gambaran yang aku lihat sosok perempuan ternyata itu bisa dikategorikan bahagianya ketika kita menghargai. Dia mewarisi sesuatu. Salah satunya adalah tradisi. Tradisi yang beliau berikan kepada kami, kepada kita semua adalah yaitu tradisi, salah satu tradisi yang bisa membuat kita menjadi terlihat baik, dan memang intinya itu adalah ajaran yang baik. Salah satunya ajaran yang disertakan oleh orang tua kita di masa lalu yang sekarang sudah sangat jarang sekali diaplikasikan sama anak-anak sekarang. Ya teman-teman, dan ketika Ibu Pertiwi melihat kita dihargai, sang ibu melihat kita menghargai beliau dengan menjaga tradisinya, dengan melestarikan apa yang sudah beliau ajarkan, yang baik pastinya, ajaran baik pastinya, beliau merasa sangat bahagia. Lalu murkanya adalah ketika beberapa anak manusia yang pada dasarnya kamu itu bahasa kasarnya, yang juga sempat ada emosionalnya cukup tinggi ketika menyampaikan, kenapa sosok yang marahnya itu juga aku lihat dengan sedikit lebih emosional daripada sebelumnya, yang juga menyampaikan bahwa dia kecewa dengan beberapa orang, dengan beberapa anak manusia yang bahasa kasarnya kowe garek nerus ketok kok gak iso gitu loh. Kamu itu nggak memperjuangkan, kamu tuh nggak perlu gali. Bahasa kasarnya adalah ketika digambarkan sebagai kamu tuh punya pohon, ya, kamu nggak perlu nanam dari bibit, kamu nggak perlu gali tanahnya, kamu nggak perlu ngasih pupuk, kamu tinggal manen buahnya. Tapi kamu nggak bisa menjaga pohon itu. Ini gambaran kenapa beliau sangat marah. Bukannya kamu jaga, tapi cuman kamu makan buahnya, tok pohonnya nggak kamu urus gitu loh teman-teman. Jadi sama halnya ketika saya punya orang tua ternyata seorang petani, anggaplah seperti itu. Saya ditinggali yang namanya bibit cabai, dan itu bukan bibit lagi, sudah bentuk daun, sudah jadi pohon. Saya tinggal metikin cabenya tok, tinggal metik hasilnya. Ternyata pohonnya nggak kita rawat, ya lama-lama kan mati ya rek. Lama-lama pohonnya mati. Apa yang dirasakan oleh orang tua kita dulu yang meninggalkan itu? Mereka sangat kecewa dengan kita. Mereka tidak bisa menjaga apa yang mereka wariskan. Akhirnya apa? Mereka kecewa. Dan wajah marahnya ini memang aku lihat bukan marah yang meledak-ledak gitu, tapi marah yang seperti menahan sesuatu. Ada emosional dari matanya, ada emosional dari wajahnya, tetapi ada air mata yang tertahan untuk keluar, dan seakan-akan dia tuh kayak apa bahasanya tuh nahan gitu loh, Rek. Kayak mentok di satu titik yang dia sendiri nggak bisa bergerak di posisi itu, dan dia seperti sedang menahan sesuatu, dia seperti sedang mengikat sesuatu, dirinya tuh seakan-akan sedang diikat diri sendiri. Gambaran yang aku lihat tuh wajahnya tuh kayak ngikat diri sendiri biar dia nggak marah, walaupun pada dasarnya dia marah. Piye coba gue? Sebetulnya ketika digambarkan sebagai rasa sukacitanya dia tidak ada batasan. Sukacitanya betul-betul dia bahagia sekali di wajah sukacitanya. Di wajah bahagianya saya melihat dia betul-betul sukacita sekali. Tetapi di wajah marahnya dia masih menahan untuk mengatakan sesuatu. Seakan-akan seperti itu gambarannya. Apa enggak Ibu Pertiwi kita itu adalah baik sekali? Apa enggak leluhur kita sebagai masyarakat Indonesia ini, menurut aku apa enggak luar biasa baiknya mereka? Ketika mereka dibahagiakan, mereka memberikan kebahagiaan yang sangat tulus. Tetapi ketika mereka kecewa, mereka masih menahan marahnya dengan menahan sesuatu. Nggak diledakkan. Beda dengan kita. Kalau kita sudah marah dengan orang, kita sudah kecewa dengan orang, kita akan luapkan segala sesuatu emosinya dengan lapang dada, kita hentakkan semuanya, kita keluarkan semuanya. Tetapi beda dengan Ibu Pertiwi kita. Bukankah kita tuh beruntung?
ketika kita memiliki Ibu Pertiwi yang cukup sabar. Ketika dia sudah marah, dia masih menahan sekali. Dia masih menahan untuk keluar air matanya, menahan untuk keluar sumpah serapahnya. Dia menahan sesuatu supaya nggak keluar, supaya nggak meledak. Saking sebetulnya rasa sayangnya beliau ke kita, ke Indonesia, ke Nusantara itu lebih besar daripada amarah yang sedang dia tahan. Sampai terlihat ada semacam pergolakan di hatinya. Dari wajahnya aku lihat kayak gue itu mau marah, gue itu mengungkapin, gue tuh mau ngeluapin semuanya, tapi gue tahan. Kenapa? Karena rasa sayangnya lebih kuat daripada amarahnya. Gambarannya itu teman-teman, aku jujur emosional ketika menyampaikan ini karena aku ngerasa kayak, ya kalau itu aku gambarkan sebagai ibuku ya mungkin hal yang sama gitu loh teman-teman. Karena dia bangga ketika aku pernah masuk TV, dia senang ketika aku pernah di televisi. Dengan dulu dibilangin orang gendut tuh nggak akan mungkin bisa masuk TV, orang gendut itu nggak akan mungkin bisa jadi artis, bahasanya seperti itu ya teman-teman. Tetapi di 2015 Allah angkat saya bisa langsung masuk salah satu TV swasta waktu itu di acara pencarian bakat. Dan ibu saya bilang, kamu dengar sekarang omongan saya, telapak kakiku ki ya dalanmu. Bahasa kasarnya ibuku bilang seperti itu. Jadi kalau kamu percaya sama mama, kamu berdiri di sana, kamu bakal jadi apa yang kamu mau. Saat kita dapat restu. Nah sekarang ini teman-teman, ibuku juga sama ketika maaf. Ibuku tidak pernah tahu ketika aku lari ke narkoba, aku lari ke minuman keras. Pada masa itu ibuku tidak tahu. Sampai detik ini, sampai beliau sudah meninggal, ibuku tuh tidak tahu kalau Mas Tulus pernah narkoba. Mas Wardi aja enggak tahu. Tapi beliau pernah mendengar satu statement dari tetangga, Tulus itu pulangnya pagi. Dan kalau pulang pagi mabok. Karena dulu aku pernah tinggal satu kontrakan dengan salah satu tetanggaku yang kerja jadi pembantu di Jakarta. Dan itu sampai di ibuku. Apa yang dikatakan ibuku? Aku ora nesu. Aku cuma nunggu rubahmu. Nek kowe moh sengsara, nek kowe moh ancur, nek kowe moh ibarat kata kamu tidak mau mendapatkan sesuatu yang luka yang lebih kuat daripada sebelumnya, atau dari sekarang kamu harus berubah. Sebenarnya ibuku tuh marah, nahan emosi. Dan itu yang aku lihat dari sosok perempuan yang aku gambarkan dari angka-angka yang aku baca di bulan Desember ini teman-teman. Jadi saudaraku, bisa kita simpulkan bahwa musibah yang seharusnya terjadi itu pada dasarnya ketika kita gambarkan sebagai wujud marahnya, ya marahnya kita coba garis bawahi lagi. Marah yang seharusnya itu sudah sangat meledak tetapi ditahan. Karena rasa sayang beliau kepada kita lebih kuat. Rasa sayangnya terhadap masyarakat itu lebih kuat. Terhadap anak cucunya lebih kuat, tetapi beliau menahan itu. Beliau tidak mau sampai ada yang tersakiti. Sampai ada yang sakit gara-gara marahnya beliau. Apa enggak luar biasa leluhur kita? Luar biasa baik ya teman-teman. Oke, jadi beliau sangat mengasihi kita. Beliau sangat menyayangi kita. Sehingga kalau kita gambarkan dari segi musibah, kita saat ini seharusnya yang kita alami itu akan lebih daripada ini sebelumnya. Gempa Cianjur, Gunung Semeru, seharusnya di atas itu. Kalau di atas itu apa nggak lebih parah? Apa nggak lebih bahaya ketika ada sesuatu yang terjadi dan lebih besar daripada yang kemarin? Yang kemarin aja bikin kita kelojotan, bikin kita pusing, bikin kita nggak nyaman dengan kondisi itu. Kita sudah ketakutan sekarang. Ramalan beredar ada gempa sekian skala Richter, megatrust, sesar yang bergeser, tsunami yang sudah siap melanda kita. Dan para ahli sudah mengatakan itu dipastikan ada, cuman waktunya belum ada yang tahu. Dan itu akan terjadi, cuma waktunya mereka tidak tahu. Itu yang harus kita tahu. Dan marahnya Nusantara, marahnya Ibu Pertiwi ini sama halnya kayak dia tuh harusnya dor. Sekarang kita garis bawahi, kalau misalnya dia marah dengan kontur yang lebih kuat daripada sebelumnya, apakah dia salah? Karena apakah kita nggak ngerasa salah?
Sekarang teman-teman kita kembalikan ke pikiran kita masing-masing. Apa yang dilakukan Nusantara saat ini sudah mentamengi kita sudah sejauh ini gitu loh. Ibu Pertiwi sudah nutupin kita dari beberapa hal. Ketika alam murka, apakah alam ini salah? Ketika Ibu Pertiwi murka, apakah Ibu Pertiwi salah? Tidak. Tapi dia murkanya secara bertahap. Dia tidak menghancurkan kita seperti halnya jeder-jeder dihabisin semua. Dia masih menahan. Pengen tahu nggak kenapa Ibu Pertiwi menahan musibahnya? Karena beliau, karena leluhur kita, ini masih sangat mengasihi kita. Masih sangat menyayangi kita. Aku berharap filosofi ini mungkin hanya sebagai gambaran filosofi ya kalau bagi kalian ya. Tapi buat aku ini satu gambaran yang memberikan aku pelajaran, betul-betul pelajaran. Apalagi sekarang aku udah nggak punya orang tua teman-teman. Aku tuh lebih sekarang kenal dengan orang yang lebih muda tuh, aku langsung adek, aku langsung panggil dek. Kayak aku tuh ngayomi dia gitu loh. Kenapa teman-teman pengen tahu? Karena aku sudah tidak merasakan itu sekarang. Aku nggak mau orang-orang lain juga merasakan hal yang sama seperti yang aku rasain. Ya teman-teman ya, filosofi ini jadi pembelajaran buat kita bahwa kita sebagai sebagai anak bangsa yang hanya tinggal meneruskan, menurut aku ini sesuatu yang ya bukan ajaran yang salah kok. Bukan ajaran yang sesat, ini ajaran yang baik. Tradisi dari leluhur kita di masa lalu itu tidak semuanya jelek. Yang mungkin hanya tidak bisa disejajarkan dengan agama, hanya itu saja. Ada beberapa agama yang tidak bisa menselaraskan itu. Hanya tradisi-tradisi yang dalam arti dulu ada bau-bau Hindunya, bahasanya seperti itu. Dan kalau kami yang muslim mungkin sudah tidak bisa melakukan itu. Menyeimbangkan. Nah makanya kenduri masih ada, sekarang selamatan masih ada. Emang di Islam itu ada 40 hari, 100 hari. Kirim doa segala macam. Maksudnya ada nyewu, ada mendak pisan, mendak pindo itu ndak ada rek sebetulnya. Itu budaya kita, itu tradisi kita. Nah kalau kita sekarang mau kita semua dihindarkan dari bala, kita mau dijauhkan dari beberapa hal yang kita takutkan saat ini, hal yang paling simpel, hal yang paling gampang yang harus kita lakukan adalah cari restunya Ibu Pertiwi. Bagaimana cara mencari restunya? Tukang es. Gak apa-apa ya, kasihan ya dia nyari rezeki. Cara cari restu dari Ibu Pertiwi kita adalah dengan satu hal saja. Kembalikan posisimu kepada saat kamu dilahirkan. Dari mana kamu, asalmu saka ngendi, posisikan tubuhmu di porosmu. Berdirilah di jalur asalmu. Yo gue mau pesanku. Ketika semua sudah normal, ketika semua sudah baik, saya yakin dan percaya semuanya akan menjadi baik. Semuanya akan seperti yang kita harapkan. Dan kalau ini harus terjadi, besar sekali teman-teman, serius. Kalau ini harus terjadi, semuanya akan menjadi besar sekali. Betapa sayangnya mereka dengan kita, walaupun mereka nggak pernah kita ingat. Mereka nggak pernah minta sajen, teman-teman. Mereka nggak pernah minta sajen dari kamu buat mereka. Hadiahkan doa saja. Nah, tradisi yang pernah mereka lakukan itu adalah wujud kasih sayang mereka kepada Tuhan, karena mereka juga merasakan dikasih sayang sama Tuhan. Mereka cari uang, mereka cari rezeki di tanahnya Tuhan. Kemudian di akhir tahun mereka menggelar yang namanya sedekah bumi, contohnya. Ya, kemudian ada selamatan-selamatan di perempatan, di masjid. Sebelum panen mereka ada selamatan dulu. Itu wujud syukur leluhur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan kasih sayang kepada kita sebagai umat. Kita sebagai umat kasih sayang lagi kepada Tuhan dengan apa? Dengan wujud syukur kita tadi. Itu emang salah? Enggak toh? Nah sekarang banyak yang mengkategorikan itu justru haram, enggak boleh, salah, sedekah. Makanya tugas kita sebagai penerus yang sudah memiliki agama, dalam arti agamanya berbeda dengan leluhur kita di masa lalu mungkin, tetapi yang harus kita tahu di sini adalah ada agama yang mungkin tidak bisa disatukan dengan leluhur kita di masa lalu, tradisinya, tetapi tidak semuanya nggak bisa kita selaraskan. Saya yakin dan percaya pasti masih ada yang bisa kita selaraskan. Ayo bareng-bareng ya, minta restunya Gusti Allah yang diwakilkan lewat restunya Ibu Pertiwi, yaitu Ibu Nusantara kita. Supaya kita dijauhkan dari bala, supaya kita dijauhkan dari musibah. Ya, ini hal simpel sebetulnya, tetapi ini sudah sangat menghilang teman-teman. Sudah sangat menghilang sekali saudaraku, karena kita ketemu dengan anak-anak ke Jakarta yang lewat depan kita dengan bilang permisi aja udah nggak ada, sudah susah. 10 anak yang lewat mungkin satu aja belum tentu mereka bilang permisi.
Itu tuh tradisi Nusantara, teman-teman. Itu tradisi leluhur kita. Itu hal-hal yang tidak diajarkan secara sekolahan, nggak ada mungkin pengajaran, tapi itu ada di kita. Masih loh orang Jawa itu derek langkung, permisi, hampura, mangga, monggo. Ada banyak bahasa digunakan. Dan itu tradisi Nusantara, itu tradisi kita. Kita sudah banyak meninggalkan itu. Jadi kalau sekarang Nusantara marah, salahnya di mana? Kamu nggak ngakuin kamu punya leluhur gara-gara agama kamu, ya. Terus kamu sekarang buang Jawa kamu gara-gara agama kamu asalnya misalnya dari Amerika. Kamu pakai baju yang kayak Amerika, bukan baju Jawa. Akhirnya bahasanya seperti itu. Saya nggak mengatakan agama apapun, tetapi ada orang yang terindikasi tahu agama, kemudian dia terlalu menyatukan dirinya dengan agama, itu bagus, tetapi akhirnya pemahaman-pemahaman itu jadi radikal, teman-teman. Akhirnya apa? Maunya pakai bajunya misalnya agama kamu asalnya dari Amerika, kamu maunya pakai lepis sama kemeja yang selepis juga, kamu nggak mau pakai baju Jawa lagi, itu sama aja kamu sudah melupakan sejarah. Sama-sama ada yang kamu buang, teman-teman. Jadi ini sama aja kamu ngebuang sesuatu. Kalau aku, ini prinsipku ya, agamaku ini misalnya, terus di agamaku itu memang nggak boleh ngelakuin ini, yang bukan berarti nggak bisa dilakukan, tapi bisa kok diselaraskan pelan-pelan. Kayak saya sekarang, kalau orang dulu sedekahnya pakai kepala kambing, dilarung ke laut misalnya, terus ada dipendam segala macam. Kalau aku nggak pakai kayak gitu-gitu, aku cuma pakai yang bisa dimakan, yang bisa disedekahkan. Jadi pahalanya yang saya minta dari Allah bukan soal apa yang disedekahkan kita kasih sama jin, nggak ada. Sedekah itu nggak ada yang saya kasih ke jin. Sedekahnya dibagikan ke masyarakat sekitar. Mau sayur-mayurnya setelah kita selesai dibagi rata, siapapun yang ada di situ mau ngambil sayurnya boleh, ambil nasinya boleh. Jadi nggak ada yang dipisah-pisahkan gitu loh, teman-teman. Jadi itu kita selaraskan. Terus misalnya agamaku Islam, terus aku pakai baju Arab, ya boleh karena itu agamaku. Tapi aku nggak lupa dengan blangkon dari Jawanya, batik Jawa aku nggak lupa. Nah ini hal-hal yang harus kita selaraskan sebetulnya. Terserah dengan pemahaman-pemahaman jenengan yang, karena Islam sendiri ada berbagai macam versi ya teman-teman. Ada cabang-cabangnya sendiri, mungkin Kristen juga sama dan lain-lain juga sama. Ajarannya beda-beda, kiblatnya beda-beda, dari apa saya nggak bisa menjelaskan juga. Tetapi sekali lagi jangan pernah lupa asal kita. Itu tok wis. Kembali ke situ. Kalau kita bisa mengerti yang apa Mas Tulus masukkan dari awal sampai habis ini, jenengan pasti akan mengerti dan memahami bahwa pentingnya menjaga tradisi Nusantara ini buat apa. Makanya Gus Dur bilang, sing sak bejo-bejone wong luwih bejo sing iso njogo tradisine leluhur atau tradisi masa lalu. Apapun itu yang pasti tradisi baik, bukan tradisi buruk. Ya teman-teman ya, semoga video ini bisa menginspirasi, memberikan tambahan wawasan buat teman-teman. Bukan berarti saya ngajarin, karena Mas Tulus bukan orang sakti. Mas Tulus hanya orang yang kebanyakan makan ragi. Oke, semoga mengerti yang Mas Tulus maksud. Jadi sosok itu sebetulnya bukan sosok yang ada secara nyata, tetapi adalah sebagai filosofi yang diajarkan ke saya, dan saya jabarkan ke teman-teman semua, semoga bisa difahami. Dan itu yang saya terima, itu yang saya sampaikan ke jenengan, sama persis seperti yang saya tangkap, yang Eyang sampaikan ke saya. Oke, itu ya teman-teman, terima kasih banyak. Semoga mengerti, semoga paham dengan yang Mas Tulus maksudnya. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh, amin ya Allah. Yang rezekinya lagi seret semoga dilancarkan sama Allah, amin. Yang belum kerja cepat kerja, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah selalu, amin ya Allah. Yang pengen punya momongan semoga segera diberikan momongan, amin ya Allah. Yang sedang pengen punya jodoh semoga cepat ketemu dengan jodoh terbaiknya, amin. Semoga yang sedang punya hajat, pengen punya usaha, pengen punya rumah, pengen beli mobil, pengen naik haji, pengen umroh, pengen apapun itu yang baik-baik, semoga segera Allah kabul hajatnya, amin. Yang dagang yang usaha semoga dilancarkan, dilariskan, amin ya Allah. Semoga jenengan dan saya semua saat ini sedang menonton saya, semoga Mas T doakan dikabul sama Allah, dipilih sama Allah untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin ya Allah. Semoga orang-orang yang tidak ada kesadaran terkait dengan leluhur kita di masa lalu semoga segera dibukakan supaya lebih mengerti bahwa yes, Indonesia ini ketimurannya tinggi sekali ya. Tradisi Nusantara saya yakin tradisi yang sangat baik sekali, sangat bisa kita aplikasikan ke tubuh kita. Ya teman-teman, saya sebetulnya nahan air mata saya, teman-teman, jujur. Saya menyampaikan tadi itu nahan air mata karena ini melankolis, ini udah gantung semua air mataku, Rek. Melankolis sekali, aku tuh orangnya kan cengeng ya, dan emosional ketika menyampaikan itu karena filosofinya luar biasa ketika aku cerna gitu loh.
ya. Semoga bisa mengerti. Sekali lagi minta sama Allah mudah-mudahan apapun yang saat ini sedang terjadi, digambarkan, diramalkan sama siapapun itu, BMKG dan lain sebagainya, semoga Allah tangguhkan. Kalau memang harus ada, terperkecil saja, jangan sampai ada korban jiwa, jangan sampai ada kerusakan. Amin ya Allah. Sehat selalu buat kita semua. Mas Tulus harus pamit ya. Semangat, berkah, sehat selalu, dimudahkan segala urusan baiknya, dimudahkan rezekinya, dan Allah angkat kita dari derajat yang buruk menjadi lebih baik lagi. Amin. Yang baik jadi baik, yang nggak baik jadi lebih baik ya. Amin. Mas Tulus pamit. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Mas Tulus itu bukan orang sakti, tapi Mas Tulus hanya orangnya bakal makan. Mas Tulus itu bukan orang sakti, tapi Mas Tulus itu adalah orang yang kebanyakan makan ragi. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.